Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah atau aplikasi perangkat, yaitu Microsoft Sway, yang mana pada video ini sekaligus untuk memenuhi tugas tutorial online kedua pada mata kuliah belajar di era digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riko Saputra Soleh dengan NIM 0523312271, Prodi Pendidikan Agama Islam dari UPJJ UT Kendari. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen kami, yaitu Bapak Burhan Miftah, yang selaku tutor mata kuliah belajar di era digital. Baik, langsung masuk saja pada pembahasan, itu soal yang pertama, apa yang menjadi pembeda antara digital citizen dan citizen journalism, terus bagaimana karakteristik mereka. Ini sudah saya jawab. Terus yang kedua, yaitu buatlah media pembelajaran digital menggunakan Microsoft Sway dari jawaban Anda pada nomor 1. Nah, pada intinya di sini kita akan membuat Microsoft Sway yang tentang tadi, yaitu digital citizen dan citizen journalism. Nah, terus di sini akan membagikan linknya. Nah, langsung saja pada Microsoft Sway. Nah, di sini, langsung saja masuk ya, karena tadi kalau umpamanya lambat tadi, agak lama ya. Agak loading sedikit, makanya langsung kita masuk saja. Kita siapkan. Nah, di sini ada penekanan untuk tulisan yang kita sudah buat. Nah, aksennya, gaya dari penulisan kita yang akan kita buat. Nah, untuk menambah, tinggal klik sini, terus tentang tadi ya. Nah, ini pokoknya untuk membuat ini supaya kita menyiapkan teks yang kita, jawaban yang kita buat. Nah, ini pengertian dan perbedaannya. Ya, kita ubah dulu ya. Agar lebih baik. Ini aja. Terus cari gambar agar sesuai pada intinya.
Ya, oke, udah pengertiannya. Sini kita hapus saja. Nah, sudah pengertiannya. Oke. Nah, rapi. Penekanan. Ya, kita lihat sudah pas atau belum. Oke, pengertian perbedaan. Oke, terus kedua itu tadi kan ada pengertiannya sudah masuk di perbedaan. Nah, karena tadi judulnya sudah ada, kita buat teks aja. Nah, sudah pengertiannya bla bla bla. Udah. Oke, udah rapi. Coba kita
kita lihat dari desainnya gimana. Kalau udah rapi ya, oke. Terus gambar. Nah, kan tadi A sudah selesai pengertian dan perbedaan. Sekarang kita masuk di karakteristik. Nah, cari gambar yang sesuai. Oke. Oke, karakteristiknya sendiri sudah dapat. Gambarnya buat bukan ya, kita cari bentuk teksnya biar ya. Oke. Ya, supaya sering dilihat ya, dicek, jangan sampai tidak sesuai dengan penulisannya yang kita harapkan. Oke, mouse desain oke lah. Oke, biar tambah lebih menarik, mungkin saya akan merubah sedikit ya dari penulisan ini, pengertian
saya ini, baru pindahkan di sini. Nah, biar lebih enak dilihat kan. Salah ya. Sini ya seharusnya. Oke, bagus. Tambahkan. Nah, yang tadi mana? Kalau udah merasa rapi tadi, kita buat ya. Terus kita lihat lagi secara desainnya apakah udah sesuai yang kita inginkan presentasi kita. Oke, pengertiannya satu digital, perbedaan, karakteristik. Oke, tinggal buat ucapannya. Thank you. Terus tambahkan. Oke. Kalau udah seperti ini, kita cek kembali. Oke, sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, baik, kita putar ya. Digital citizen dan citizen journalism. A. Pengertian dan perbedaan. Pertama, digital citizen, maksudnya warga digital. Oke. Terus yang kedua, terus yang ketiga. Oke. Kita lihat desainnya kita. Nah, baik,
video saya sudah saya sudah selesai. Kita mulai dari yang awal. Nah, digital citizen dan citizen journalism. Mohon maaf, tidak ada mouse, jadi masih menggunakan manual. Nah, pengertian dan perbedaan. Pertama, digital citizen, maksudnya warga digital. Digital citizen adalah individu yang menggunakan teknologi digital dan internet secara bertanggung jawab, aman dan etis dalam kehidupan sehari-hari. Seorang warga digital tidak hanya aktif di dunia maya, tetapi juga memahami dampak sosial, hukum, dan moral dan aktivitasnya di ruang digital. Menurut 2015, digital citizenship merupakan norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Yang kedua yaitu citizen journalism atau jurnalis warga. Citizen journalism adalah aktivitas pelaporan berita atau peristiwa yang dilakukan oleh masyarakat umum, bukan jurnalis profesional. Nah, diingat ya, bukan jurnalis profesional. Nah, dengan memanfaatkan media digital seperti blog, YouTube, atau media sosial. Tujuannya untuk berbagi informasi kepada publik dengan cepat dan luas. Nah, Boyman dan Willis 2003 menjelaskan bahwa citizen journalism adalah tindakan warga yang berperan aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analis, dan penyebaran informasi. Nah, perbedaan digital citizen dan citizen journalism adalah digital citizen adalah setiap individu yang menggunakan internet dan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang digital tidak hanya sekedar memakai teknologi, tetapi juga memahami bagaimana berperilaku yang baik, sopan, aman, dan bertanggung jawab saat berada di dunia digital. Nah, jadi kalau kita bermedia sosial di era digital ini ya supaya kita menggunakan internet bermedia sosial dengan bijak. Nah, artinya fokus utamanya ada pada sikap dan etika dalam menggunakan teknologi. Ia menjaga privasi, menghargai orang lain, tidak menyebarkan hoaks, serta menggunakan internet untuk hal positif dan produktif. Nah, tadi yang saya katakan tadi. Nah, sementara itu, citizen journalism adalah kegiatan di mana masyarakat atau orang biasa bertindak sebagai pelapor berita. Mereka bisa merekam kejadian, menulis informasi, atau membuat konten berita, lalu menyebarkannya melalui media sosial, blog, dan platform online lainnya. Jadi sekarang lagi marak-maraknya ya, lagi heboh-hebohnya tentang media sosial atau kasus klarifikasi. Nah, itu sekarang masyarakat itu ya udah bisa menggunakan ya. Lanjut, jadi yang menjadi titik penting citizen journalism adalah perannya dalam menyampaikan informasi atau berita kepada publik, meskipun mereka bukan jurnalis profesional. Mereka biasanya bergerak cepat dan langsung dari lokasi kejadian. Nah, inti perbedaan sendiri yang pertama dari digital citizen menekankan perilaku dan etika dalam menggunakan teknologi ya, supaya kita kalau dalam menjadi warga digital ya, supaya kita perilaku dan etikanya supaya kita jaga. Terus yang kedua adalah citizen journalism menekankan aktivitas melaporkan dan menyebarkan informasi atau berita. Jadi ya citizen journalism ini ya aktivitasnya ya melaporkan dan menyebarkan informasi atau berita, sama perhalnya seperti jurnalis. Nah,
Terus karakteristik. Nah, karakteristik dari digital citizen yang pertama, mampu berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan media digital. Yang kedua, mengetahui hak dan tanggung jawab di dunia maya. Yang ketiga, menjaga keamanan dan etika digital. 4, mempunyai literasi digital yang baik. Dan 5, menggunakan teknologi untuk hal-hal positif dan produktif. Nah, sekarang itu kalau untuk kalau konten-konten yang berbau seksual terkadang itu ya tidak ditampilkan. Nah, bahkan sampai untuk kontennya sendiri atau dari orangnya itu ya, kontennya itu dinonaktifkan ya. Nah, karena mungkin ya mengandung sara atau tidak sesuai lah, tidak bisa, mungkin kontennya itu mengandung unsur-unsur yang tidak baik. Terus yang kedua, karakteristik citizen jurnalis. Nah, aktif menyebarkan informasi berdasarkan fakta, memanfaatkan teknologi digital sebagai media publikasi, peduli terhadap isu-isu sosial di lingkungan sekitar, tidak selalu memiliki latar belakang jurnalis formal, mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyebaran informasi. Nah, ya dengan digital juga ini ya, dengan digital ini, bermedia sosial ini juga ya, mungkin di suatu kampung atau perdesaan atau mungkin di kota. Nah, kalau ingin juga memberikan informasi atau mengkritik pemerintahan, nah ini dengan bermedia sosial ya sesuai. Nah, mungkin contoh seperti sekarang ini juga mungkin dari infrastruktur ya, infrastruktur tadi itu ya, jalannya ya dikontenin. Nah, di jalannya di sini seperti itu, jalannya rusak atau apa. Nah, itu dengan bermedia sosial cepat sekali. Nah, akhirnya tahu-taunya 2 bulan 3 bulan ya sudah diperbaiki. Nah, itu masyarakat, warga ya bisa bermedia sosial. Nah, oke. Thank you, terima kasih. Oke. Mungkin dari presentasi saya mungkin ada kurang dan lebihnya, saya terlalu banyak mungkin salahnya atau ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.